bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Kiranya kita semua di dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru yang akan kita dengarkan saat ini untuk hari Selasa tanggal 26 September 2023 tertulis dalam Matius 18 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memang dunia sudah tercemar. Tercemar apa dan bagaimana? Selain polusi yang semakin banyak, dosa manusia pun karena kemajuan zaman ini pun semakin meningkat. Banyak orang yang saling menyakiti, banyak orang yang saling membunuh, banyak orang yang tidak lagi merasakan damai, dan banyak orang juga yang melukai hati sesamanya. Melalui firman Tuhan kita hari ini, bagaimana orang-orang yang melukai dan juga orang-orang yang membawa saudara-saudaranya keluar dari perintah dan ketentuan Allah. Demikianlah dia menjadi orang-orang yang celaka di dalam dosa. Kita sudah berdosa, dan sering sekali di dalam keberdosaan kita jatuh kembali ke dalam dosa hampir setiap hari, hampir setiap waktu, hampir setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam keadaan berdosa pun kita sering membawa orang jatuh ke dalam dosanya yang baru. Itulah melalui firman Tuhan kita hari ini, bagaimana kita ketika membawa orang kepada keberdosaan, hendaklah kita berpikir bahwa kita ini orang berdosa. Oleh karena itu, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Allah, sebaiknya kita tidak melakukannya lagi hampir di setiap saat. Ada perubahan, ada pertobatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita diperbaharui setiap hari untuk melakukan ketentuan-ketentuan Allah. Kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keberdosaan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kita hari ini, bagaimana orang-orang berdosa hendaklah menjauhi segala dosa, bukan membuat orang-orang semakin berdosa. Mungkin ada di pikiran kita, ketika kita tidak menyukai orang lain, kita membawa orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk tidak menyukainya. Bahkan ketika ada orang yang menjahati kita, kita membawa orang-orang yang kita kasihi juga untuk memikirkan kejahatan untuk mereka. Bahkan juga ketika orang melukai kita, kita ingin melukainya lebih hebat dari luka yang dia berikan. Kalau aku bisa melukainya, dan kalau bisa dia melukaiku, bukankah itu sama? Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di sini diajarkan bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, jangan gali dosa semakin dalam, tetapi timbunlah dosamu dengan perbuatan baikmu di setiap hari, dengan perubahan sikapmu, perubahan hidupmu, perubahan pandangan sudut imanmu, agar semakin banyak orang-orang yang merasakan bahwa Tuhan ingin kita hidup seturut dengan ketentuannya. Memang agak sulit, apalagi ketika hati kita
sudah dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat yang menimbulkan kejahatan yang baru. Ketika hatimu dilukai, jangan pernah untuk melukai. Ketika orang berbuat jahat kepadamu, jangan coba-coba untuk memberikan kejahatan melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan memikirkan supaya dia celaka. Tetapi melalui firman Tuhan kita hari ini, itulah yang diwajibkan kepada kita, agar kita tidak mencelakakan hidup orang lain, walaupun kita pernah terluka oleh karena perlakuannya. Ini bukan hal yang mudah, tapi bagi orang-orang yang beriman, dia akan belajar dari kesalahan. Dia akan belajar dari pengalaman kekurangannya, sehingga perubahan setiap hari menjadikan dia manusia yang dewasa di dalam iman. Ketika saudaramu memukulmu dengan pipi sebelah kanan, kau akan memberikan pipi sebelah kiri. Ketika musuhmu datang, kau dianjurkan untuk memberikan roti kepadanya. Demikian juga firman Tuhan kita hari ini. Hindarkanlah mencelakai orang lain ketika hatimu terluka, karena Bapa di sorga akan melihat segala perbuatanmu sebagai cerminan imanmu yang semakin bertumbuh. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan untuk kasih setiamu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya menjadi kekuatan dan juga tuntunan yang baik Tuhan. Ketika kami terluka, ketika kami melukai, hentikan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ubahlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami hidup seturut dengan ketentuan dan perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika kami menyakiti-Mu, kami menyakiti sesama kami, sehingga berkat baru akan Tuhan berikan kepada kehidupan kami, orang-orang dan keluarga yang kami cintai, dan semakin banyak orang yang memuji nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.